Baik, teman-teman, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Nina Setiawati selaku dosen fasilitator kelompok 1 yang kebetulan hari ini belum bisa menemani, namun tidak masalah ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septia Sapngatun Rizky dengan NIM I1B022001 selaku moderator pada Case Based Learning kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai Case Based Learning kali ini dengan membacakan kasus terlebih dahulu. Nanti silahkan teman-teman apabila ada istilah asing yang belum dipahami nanti bisa diajukan dan kita diskusikan. Lalu nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Nanti silahkan kita semua berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kita mulai saja teman-teman. Saya bacakan kasusnya. Seorang wanita Nulik Vida berusia 32 tahun datang ke poliklinik kandungan bersama suaminya dengan keluhan selalu mengalami nyeri saat haid sejak sebelum menikah dan nyeri bertambah berat belakangan ini. Klien juga mengatakan saat haid darah yang dikeluarkan sangat banyak dan klien sudah pernah memeriksakannya namun hanya didiagnosa HIV menstrual bleeding dan tidak diindikasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut sehingga klien hanya mengkonsumsi obat nyeri saja selama ini. Saat ini klien merasa sangat khawatir karena keluhannya tidak membaik dan merasa semakin khawatir karena sampai sekarang dirinya tidak kunjung hamil padahal sudah 3 tahun menikah dan bertanya apakah ada kaitannya dengan keluhannya tersebut. Selain itu, klien juga mengeluh nyeri saat berhubungan intim dan terkadang mengalami konstipasi. Hasil laparoskopi menunjukkan endometriosis parah dengan endometrioma dan adanya perlengketan peritubal dan periovarium yang padat pada ovarium kanan. Oleh karena itu, klien direncanakan akan dilakukan tindakan operasi. Dari kasus yang sudah saya bacakan tadi, apakah dari teman-teman ada istilah asing yang belum dipahami dan perlu didiskusikan? Silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Iya, silahkan Lia. Saya ulangi. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin bertanya mengenai istilah asing yang terdapat di dalam kasus yang saya kurang pahami. Yang pertama itu adalah mengenai istilah heavy menstrual bleeding. Lalu ada periovarium dan peritubal. Mungkin istilah asing yang kurang dipahami itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Lia. Saya izin menjawab terkait istilah asing yang belum dipahami HIV menstrual bleeding ya. Tadi. Saya izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Septia dengan NIM I1B022001. Izin menjawab dalam istilah medis itu biasa dikenal dengan istilah menorhagia. Menorhagia ini merupakan perdarahan yang memanjang pada masa menstruasi dengan frekuensi darahnya itu lebih dari 80 cc selama lebih dari 7 hari. Jadi masa menstruasinya itu lebih panjang dan volume darahnya juga lebih banyak dari interval normal menstruasi. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab pertanyaan lain dari Lia tadi, silahkan.
Baik, izin menjawab moderator. Ya, silakan Inaka. Sebelumnya perkenalkan, saya Inaka Maulida dengan NIM I1B022017. Saya izin menjawab terkait istilah asing yang tadi ditanyakan, yaitu peritubal. Jadi pengertian yang telah saya temukan yang artinya dari peri itu merupakan sesuatu yang berada di tepi atau melingkupi, sedangkan tubal atau tubal falopi yang bisa diartikan bahwa sesuatu yang berada di tepi atau melingkupi area tubal falopi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Inaka atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan lain dari Lia? Silakan. Silakan Kamila. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kamila dengan NIM I1B022013. Izin menjawab pertanyaan istilah asing dari Lia, yaitu istilah periovarium. Periovarium sendiri merupakan permukaan luar ovarium. Terima kasih. Oke, dari Lia apakah sudah terjawab, Li? Baik, sudah terjawab Septia. Terima kasih Kamila, Inaka, dan Septia. Oke, kita langsung lanjut ke beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, konsep dasar masalah reproduksi wanita yang teridentifikasi. Dari kasus yang sudah saya bacakan tadi, konsep dasar masalah reproduksinya apa saja? Dari pertanyaan tersebut, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Silahkan. Ya, Balkis. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin konfirmasi suara aku terdengar jelas enggak ya? Terdengar jelas. Oke, baik. Perkenalkan, saya Balkis Aura Salsabila dengan NIM I1B022009. Izin berpendapat terkait konsep dasar dari endometriosis itu menurut buku yang berjudul Nyeri pada endometriosis dalam perspektif molekuler oleh Oktariana. Endometriosis merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan mirip endometrium, lapisan fungsional, yang bersifat sensitif terhadap hormon dan tumbuh di luar rongga rahim. Kemudian untuk prevalensi endometriosis itu terjadi sekitar 10% pada perempuan usia reproduksi atau perempuan premenopause pada populasinya. Kemudian terdapat beberapa jenis endometriosis berdasarkan lokasinya, itu antara lain ada susukan endometriosis peritoneum, kemudian endometriosis penyusukan lebih dalam, dan endometriosis ovarium. Kemudian susukan sel endometrium ke permukaan peritoneum ini menjadi salah satu penyebab dari timbulnya penyakit endometriosis. Nah, menurut teori Samson, itu aliran darah dari menstruasi itu membalik melalui tubuh falopi selama proses menstruasi mengalami implantasi serta tumbuh pada peritoneum yang menjadi teori patogenesis endometriosis yang diterima sampai saat ini. Kemudian aliran darah menstruasi membalik itu terjadi pada hampir 90% pada perempuan dengan tuba falopi yang paten, namun hanya 10-15% yang menderita endometriosis. Hal tersebut itu diduga akibat pengaruh dari faktor intrinsik yang seperti faktor imun, genetik, dan epigenetik. Nah, implantasi ini juga yang mendukung teori Samson ini, itu ada teori implantasi yang menjelaskan bahwa pembentukan endometriosis dalam rongga peritoneum itu membutuhkan jaringan endometrium proses
invas, dan juga proliferasi. Nah, kedua teori tersebut itu didukung oleh penelitian-penelitian lain tentang perbedaan antara endometrium eutopik dan etopik pada endometriosis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Balkis atas pendapatnya. Tadi Balkis sudah menyampaikan terkait pengertiannya, kemudian ada prevalensi, faktor-faktornya, dan juga macam endometriumnya. Mungkin dari pendapatnya Balkis, ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan. Silahkan Kamila. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri kembali. Saya Kamila Caesa dengan NIM I1B022013 izin menambahkan pendapat dari Balkis. Jadi endometriosis juga dapat dikatakan sebagai kondisi estrogen dependent disease. Hal tersebut karena ketika pertumbuhan dan perkembangan jaringan endometriosis diperlukan stimulasi dari hormon estrogen. Jawaban ini dikutip dari Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Maliku Saleh volume 7 nomor 2 halaman 1-12 dengan judul endometriosis. Terima kasih. Baik, terima kasih Kamila atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya atau sudah cukup? Iya, silahkan Mariska. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Mariska Anini dengan NIM I1B022015. Izin menambahkan pendapat dari Balkis dan Kamila bahwasanya endometriosis ini merupakan patologi ginekologi yang umum terjadi pada 8-15% wanita usia subur yang muncul pada dekade keempat kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan jaringan endometrium ektopik di bawah rangsangan hormon ovarium yang mengambil aspek proliferatif dan fungsional yang khas dari endometrium normal. Nah, kekambuhan dari endometriosis ini bisa terjadi pada 10% wanita. Meski wanita tersebut telah memiliki keturunan, karena sebagian besar seseorang yang menderita endometriosis ini tidak menunjukkan gejala, tetapi di beberapa antaranya mengalami infertilitas, ketidakteraturan menstruasi, menorragia, nyeri perut bagian bawah, ataupun nyeri pinggang. Seperti itu. Cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mariska atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Oke, apabila sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja tanda dan gejala masalah reproduksi wanita yang teridentifikasi pada kasus di atas? Dari pertanyaan tersebut, apakah ada yang berpendapat? Mungkin saya izin berpendapat ya teman-teman terkait pertanyaan nomor 2. Tanda dan gejalanya pada wanita usia reproduksi dan wanita yang mengalami infertilitas itu kerap mereka mengalami endometriosis. Namun sekitar 20-25% pasien endometriosis itu tidak mengeluhkan gejala seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mariska. Nah, beberapa literatur lain itu menyatakan nyeri perut yang dialami wanita usia reproduksi merupakan salah satu pertanda endometriosis yang perlu diwaspadai karena berpotensi menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Bukan hanya nyeri perut, tetapi ada gejala lain yang menandakan bahwa wanita tersebut itu terkena endometriosis. Antara lain itu ada sakit punggung,
diskezia atau susah BAB, disuria atau nyeri saat buang air kecil, mual, lesu, dan juga kelelahan kronis. Nah, untuk mengetahui gejala-gejala di atas, khususnya pada bagian panggul, itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan penunjang seperti MRI, CT scan, dan juga ada USG. Pada pemeriksaan spekulolesi atau lesi endometriosis itu dilakukan secara manual juga akan terlihat sebesar 14,4% dan 43,1% yang menandakan bahwa wanita tersebut itu positif endometriosis. Mungkin dari saya itu saja. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Atau sudah cukup? Ya, silahkan Balkis. Baik, terima kasih moderator. Saya izin berpendapat kembali untuk gejala dari endometriosis itu secara umum sering terjadi pada wanita usia reproduksi dengan keluhan utamanya dismenor atau rasa dan kram pada perut bagian bawah yang dialami wanita sebelum atau selama siklus menstruasi dan juga seringkali mengalami menstruasi yang abnormal. Selain itu, gejala endometriosis ini biasanya mengalami dispareunia, yaitu rasa nyeri yang timbul secara terus-menerus saat seseorang melakukan hubungan intim. Ada juga gejala nyeri kronik pada pelvis, nyeri pada abdomen, gangguan pada miksi atau kumpulan gejala pada proses berkemih, kemudian defekasi, perdarahan, serta nyeri yang berulang. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Balkis atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Jika sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Apa saja faktor resiko masalah reproduksi pada wanita yang teridentifikasi pada kasus di atas? Dari pertanyaan tersebut, apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Silahkan. Ya, silahkan Tibena. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Tibena Ananda Bratmojo dengan NIM I1B 022007. Di sini saya akan menjawab untuk faktor risiko. Jadi dari sumber yang saya baca yaitu Jurnal Medika Udayana dan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia menjelaskan bahwa faktor risiko dari endometriosis itu meliputi faktor internal, yaitu faktor genetik, meliputi wanita dengan orang tua yang mengalami endometriosis memiliki peningkatan risiko 7-10 kali lipat untuk terjadinya endometriosis. Dan ada faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari lingkungan luar. Selain itu, faktor yang meningkatkan risiko endometriosis adalah wanita usia reproduksi, wanita yang belum pernah memiliki anak, dan konservasi ovarium pada saat histerektomi yang membutuhkan pembedahan tambahan. Lalu, dari sumber lain menyatakan bahwa usia juga mempengaruhi endometriosis, yaitu untuk wanita usia reproduksi terutama di usia 15-35 tahun. Namun penyakit ini dapat berlanjut hingga usia lebih tua dan lazim terjadi di antara pasien yang berusia di atas 40 tahun dan dianggap sebagai penyakit potensial nyeri panggul yang tidak dapat dijelaskan pada kelompok usia tersebut. Lalu salah satu faktor resiko perkembangan endometriosis adalah usia menarche. Selanjutnya ada siklus menstruasi yang pendek. Siklus menstruasi yang pendek yaitu kurang dari 27 hari dapat meningkatkan resiko endometriosis. Selanjutnya ada gangguan sistem imun, yaitu gangguan sistem kekebalan tubuh dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap endometriosis dan meningkatkan resiko masalah reproduksi. Lalu yang terakhir ada infertilitas. Infertilitas menyebabkan anovulasi berkepanjangan dan pelepasan estrogen yang tidak diimbangi oleh progesteron sehingga meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan kanker. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Tibena atas pendapatnya. Ya, silahkan Sri bisa langsung berpendapat saja. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Sri Purwaningsi dengan NIM I1B022003. Di sini saya izin menambahkan ya. Saya sependapat dengan Tibena. Nah, selain itu, menurut UNES Journal of Public Health nomor 3, volume 3, yang ditulis oleh Mukti pada tahun 2014, bahwasanya faktor lain yang dapat menyebabkan endometriosis seperti umur, usia meners, panjang siklus menstruasi, kemudian ada paritas, kurus atau overweight, kemudian ada konsumsi alkohol, konsumsi lemak trans, konsumsi kafein, riwayat IBS, dan wilayah tempat tinggal yang riwayat tempat tinggal dan nuligrafida. Segitu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sri atas tambahannya. Mungkin dari Inaka ya, ingin menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Inaka Maulida dengan NIM I1B022017. Izin menambahkan terkait faktor risiko yang telah disebutkan oleh Tibena dan Sri. Yang saya ingin paparkan yaitu terdapat 2 kelompok yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya endometriosis. Yang pertama yaitu dari kelompok usia janin sampai anak. Jadi faktor risikonya yaitu paparan diestilbestrol. Jadi diestilbestrol merupakan hormon wanita sintesis atau yang berbentuk obat yang sebelumnya biasa diresepkan untuk mencegah keguguran. Kemudian berat badan lahir yang rendah, kehamilan yang lewat waktu, dan menarche yang terlalu dini. Kelompok yang kedua yaitu kelompok usia remaja sampai dewasa yang faktor resikonya yaitu jika mengalami siklus menstruasi yang pendek, IMT yang rendah, rasio pinggang dan pinggul yang rendah, kemudian paritas yang rendah, racun di lingkungan, kerja yang larut malam, serta merokok. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Inaka atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya, Chef. Baik, jika sudah cukup kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa patofisiologi masalah reproduksi wanita yang teridentifikasi pada kasus di atas? Dari pertanyaan tersebut, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin berpendapat, silahkan terkait patofisiologinya. Ya, silahkan Lia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin untuk sebelumnya perkenalkan, saya Lia Amalia dengan NIM I1B022011. Izin menjawab mengenai pertanyaan patofisiologi dari endometriotritis. Oke, untuk menurut Arsitama pada tahun 2020 bahwa dalam setiap siklus menstruasi lapisan dinding rahim itu menebal dengan tumbuhnya pembuluh darah dan jaringan untuk mempersiapkan diri menerima sel telur yang akan dilepaskan oleh indung telur yang terhubungkan dengan rahim oleh saluran yang disebut tuba falopi atau saluran telur. Apabila telur yang sudah matang tersebut tidak dibuahi oleh sel-sel sperma, maka lapisan dinding rahim tadi luruh pada akhir siklus. Lepasnya lapisan dinding rahim inilah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Keseluruhan proses ini diatur oleh hormon dan biasanya memerlukan waktu sekitar 28 sampai 30 hari sampai kembali lagi ke awal proses. Darah menstruasi
terkadang masuk kembali ke tuba falopi dengan membawa jaringan dari lapisan dinding rahim sehingga jaringan tersebut menetap dan tumbuh di luar rahim atau yang disebut dengan endometriosis. Nah, sel-sel jaringan endometrium yang keluar dari rahim tersebut akan melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening, kemudian mulai tumbuh di lokasi baru dalam kasus endometriosis. Walaupun jaringan endometrium tumbuh di luar rahim dan menjadi endometrial implant di rongga perut, struktur jaringan dan pembuluh darahnya juga sama dengan endometrium yang berada di dalam rahim. Endometrial implant juga akan merespon perubahan hormon dalam siklus menstruasi tersebut. Setiap bulan, selaput endometrium akan berkembang dalam rahim dan membentuk satu lapisan seperti dinding. Awal siklus haid sebagai 6 persediaan menerima telur tersenyawa atau embrio. Endometriosis yang ada di luar rahim juga akan mengalami proses yang sama seperti dalam rahim yang tadi sudah disebutkan dan berdarah setiap bulannya seperti itu. Namun bila endometrium yang dapat luruh bila endometrium itu dapat luruh dan melepaskan diri dari rahim ke luar atau yang disebut dengan darah menstruasi. Namun kasus dalam endometrial implant ini atau endometriosis ini akan semakin tebal dan menyebabkan peradang. Namun di kasus endometriosis ini tidak punya jalan keluar untuk mengeluarkan darah tersebut sehingga akan tetap berada di tempatnya gitu. Apabila ada di tuba falopi akan bersarang di tuba falopi seperti itu, darahnya tidak akan keluar. Namun lapisan endometriosis ini akan semakin tebal yang menyebabkan peradangan dan sel endometrium mengelupas sehingga merangsang respon inflamasi yang menyebabkan tubuh mengeluarkan senyawa sitoksin dan prostaglandin berlebih sehingga terjadi tekanan pada jaringan endometriosis yang merangsang saraf aterin atau noniseptor yang menyebabkan rasa nyeri. Nah, hal inilah yang menyebabkan nyeri tidak hanya di pelvis, namun juga nyeri pada daerah permukaan yang terkait seperti nyeri saat latihan, defekasi, BAK, dan saat melakukan hubungan seksual. Pada saat hipotalamus merangsang follicle stimulating hormone releasing hormone atau FSH-RRH, hipofisis akan mengeluarkan hormon FSH dan LH sehingga kadar estrogen menurun dan progesteron meningkat sehingga itu akan menyebabkan pendarahan. Nah, pendarahan yang terjadi terus-menerus ini akan mengakibatkan cairan yang dialirkan ke tubuh ini tidak cukup, sehingga tubuh akan mengalami kekurangan cairan dan penurunan kapasitas kerja fisik yang membuat tubuh kurang bertenaga dan akhirnya tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin. Sehingga berdasarkan kasus di atas, pasien yang pertama tadi pada kasus itu mengalami nyeri pada saat haid. Nah, nyeri tersebut saat berhubungan intim dan terkadang mengalami konstipasi. Nah, hal itu tuh nyeri tersebut yang dialami pada daerah tersebut itu dipengaruhi oleh lapisan endometriosis yang semakin menebal yang tadi sudah disebutkan, yaitu kemudian akan menyebabkan peradangan dan sel endometrium mengelupas sehingga merangsang respon inflamasi yang menyebabkan tubuh mengeluarkan senyawa sitoksin dan prostaglandin berlebihan sehingga terjadi tekanan pada jaringan endometriosis yang merangsang saraf aterin yang menyebabkan rasa nyeri tersebut. Dan tadi pun rasa nyerinya tuh bukan nyeri pada saat haid juga doang gitu, tapi pada saat BAK juga, pada saat berhubungan seksual juga, pada saat defekasi juga. Lalu pada kasus juga disebutkan bahwa pasien itu keluar banyak darah pada saat menstruasi. Nah, hal itu tuh disebabkan oleh hipotalamus yang merangsang folikel atau FSH-RH hipofisis sehingga hipofisisnya itu mengeluarkan hormon FSH dan LH sehingga kadar estrogen menurun dan progesteron meningkat sehingga akan menyebabkan pendarahan. Nah, hal itulah yang menyebabkan pendarahan terjadi pada pasien seperti itu. Nah, apabila pendarahan tersebut terus menerus keluar banyak, maka itu akan menyebabkan resiko, yaitu mengakibatkan cairan yang dialirkan ke tubuh tidak cukup sehingga tubuh akan mengalami penurunan kapasitas kerja fisik yang membuat tubuh kurang bertenaga dan akhirnya tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari patofisiologinya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Lia atas pendapatnya, atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengutarakan pendapatnya lagi atau ingin menambahkan? Ya, silahkan Inaka. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Permisi, izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Naka. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Inaka Maulida dengan NIM I1B022017. Izin menjelaskan terkait dari sumber lain, yaitu sumber dari Inflammation to Infertility yang berjudul Jurnal Panoramic View of Endometriosis terkait teori patofisiologi dari endometriosis. Yang pertama adalah teori retrograde, ya mengenai sumber jaringan endometriosis ektopik adalah teori menstruasi retrograde. Jadi menstruasi retrograde yaitu ketika darah menstruasi yang mengandung sel-sel endometrium mengalir kembali melalui saluran tuba dan masuk ke rongga panggul pada saat darah mengalir keluar tubuh melalui leher rahim dan vagina selama menstruasi menurut WHO tahun 2023. Kemudian 3 syarat yang harus dipenuhi agar endometriosis dapat terjadi menurut teori retrograde, yaitu yang pertama, menstruasi retrograde harus terjadi. Yang kedua, penghabisan menstruasi harus mengandung sel-sel endometrium yang dapat hidup. Kemudian yang ketiga, sel-sel harus menempel pada peritoneum dan melanjutkan proliferasinya di sana setelah implantasi berhasil. Kemudian teori yang kedua yaitu teori metaplasia yang dikemukakan oleh Ivanov dan Meyer menyatakan bahwa terdapat suatu spesies sel yang terletak pada lapisan mesotial ovarium dan peritoneum yang mampu berdiferensiasi menjadi sel endometrium dalam kondisi tertentu. Teori ini juga menjelaskan adanya endometriosis pada gadis premenars, namun penyakit yang berkembang dengan cara ini mungkin dianggap sedikit berbeda dengan endometriosis pada umumnya karena kurangnya ekspresi estrogen dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, teori istirahat embrio yang menjelaskan kasus endometriosis yang lebih jarang terjadi pada wanita tanpa endometrium atau siklus menstruasi dan pria. Sisa sel embrio yang berasal dari Mullerian yang terdapat pada pria dan wanita mampu berdiferensiasi menjadi endometrium ektopik dalam kondisi tertentu. Kemudian sisa sel ini adalah sisa saluran Mullerian yang berkembang menjadi organ reproduksi wanita pada wanita dan hancur pada pria selama perkembangan awal. Endometriosis sebagai penyakit yang jinak namun sangat invasif dan membawa komplikasi yang sangat besar pada stadium lanjut. Dan Mullerianosis menjadi penyakit non-invasif yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya, relatif mudah untuk diobati. Kemudian teori yang keempat yaitu teori penyakit endometriotik yang menganggap bahwa kejadian genetik diperlukan untuk perkembangan penyakit, bahwa wanita yang memiliki kerabat pertama yang menderita endometriosis memiliki kemungkinan 6,9% lebih besar untuk terkena penyakit ini dibandingkan dengan wanita yang tidak memiliki riwayat keluarga endometriosis. Sehingga adanya kecenderungan genetik adalah fakta yang diketahui. Kemudian pada kasus ditemukan bahwa ibu tersebut belum mengalami kehamilan setelah 3 tahun menikah yang terdapat hubungannya dengan patofisiologi dari endometriosis. Yang pertama yaitu terdapat faktor hormon. Jadi lesi endometrium ektopik itu dapat meningkatkan sensitivitas terhadap estrogen karena merangsang proliferasi endometrium.
baik dalam maupun di luar rongga rahim sehingga mendorong perkembangan endometriosis. Kemudian tidak hanya reseptor estrogen tetapi juga reseptor progesteron yang berpengaruh pada endometriosis. Kemudian ekspresi reseptor progesteron A yang tinggi dibandingkan dengan reseptor progesteron B telah ditemukan pada endometrium ektopik wanita dengan endometriosis sehingga maka dapat mengakibatkan berkurangnya ekspresi PRB, mencegah pemberian sinyal progesteron yang tepat dan terjadi resistensi, maka dapat dikategorikan sebagai tanda kegagalan implantasi. Kemudian yang kedua, faktor kualitas oosit. Endometriosis berdampak negatif pada kualitas oosit yang ditandai dengan jumlah oosit matang yang diambil, tingkat fertilisasi yang diamati pada fertilisasi in vitro, di mana terdapat penurunan kualitas oosit dan embrio, serta tingkat kehamilan yang lebih rendah pada wanita dengan endometriosis. Kemudian pada pasien dengan endometriosis sedang atau berat, lingkungan folikuler ditandai dengan peningkatan stres oksidatif dan penanda aktivitas leukosit, mileperoksidase, dan peningkatan ini berkorelasi dengan penurunan kualitas oosit sehingga mengalami penurunan kesuburan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penerimaan pasien dengan endometriosis dengan infertilitas diamati maka memiliki jumlah sel pembunuh alami atau nekrosis rahim yang belum matang dibandingkan dengan wanita subur yang sehat, di mana sel tersebut dapat menentukan kehamilan seseorang. Kemudian yang keempat, spesies oksigen reaktif atau ROS. Sistem antioksidan dapat menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Salah satunya adalah glution. Pasien endometriosis menunjukkan konsentrasi antioksidan esensial yang sangat rendah, termasuk glutathione, vitamin A, C, dan E. Karena rendahnya antioksidan tersebut, maka dikaitkan dengan kualitas embrio yang lebih rendah. Sumbernya dari endometriosis, klasifikasi patologi and treatment option, Pathology Research and Practice. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Inaka atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman sudah cukup atau ada lagi yang ingin berpendapat lain, silakan. Jika sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja komplikasi masalah reproduksi wanita yang teridentifikasi pada kasus di atas? Dari pertanyaan tersebut, apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Bisa langsung saja, silahkan. Ya, Kamila, silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Kamila dengan NIM I1B022013 izin menjawab pertanyaan nomor 5 terkait komplikasi endometriosis. Komplikasi yang dapat muncul pada pasien dengan endometriosis antara lain menurut Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Meliku Saleh volume 7 nomor 2 tahun 2021. Komplikasi yang dapat muncul yaitu yang pertama ada gangguan kesuburan atau infertilitas. Infertilitas atau kemandulan merupakan salah satu komplikasi yang dapat muncul karena adanya endometriosis. Infiltrasi ini disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan pada sekitar uterus yang mengakibatkan perlekatan sel telur yang telah dibuahi pada dinding uterus menjadi terganggu. Hal tersebut dibuktikan di dalam kasus yang mana seseorang wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya tak kunjung hamil meski sudah 3 tahun menikah. Lalu yang kedua ada adesi. Endometriosis juga dapat menyebabkan adanya adesi atau terjadinya perlekatan yang membuat organ tubuh menjadi menempel. Biasanya organ yang menempel yaitu usus dan kandung kemih yang menempel pada rahim. Contoh yang lain yaitu pada endometriosis yang sudah tahap parah akan terjadi perlekatan
pada rongga panggul, indung telur, atau saluran tuba falopi, di mana pelekatan tersebut dapat mengganggu transport embrio, sehingga dapat menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Hal tersebut dibuktikan pada hasil laparoskopi pada kasus yang menyebutkan bahwa adanya pelekatan peritubal. Terus yang ketiga, nyeri panggul kronis. Nyeri panggul kronis merupakan salah satu yang termasuk dalam komplikasi endometriosis. Biasanya nyeri panggul kronis ini berlangsung secara berulang dan timbul ketika menstruasi. Dan yang keempat, menurut Jurnal Kedokteran Syiah Kuala volume 21 nomor 1 tahun 2021, komplikasi yang dapat muncul yaitu ada kanker ovarium. Kanker ovarium menjadi salah satu komplikasi adanya endometriosis. Kanker ovarium sendiri merupakan salah satu jenis kanker yang berasal dari jaringan ovarium, di mana ovarium ini merupakan organ yang bertanggung jawab untuk menghasilkan atau memproduksi sel telur pada wanita dan hormon seks. Wanita dengan endometriosis lebih mudah dan berisiko tinggi terkena kanker ovarium dibandingkan dengan wanita yang tidak memiliki penyakit endometriosis. Sekian pendapat dari saya, terima kasih.